si eh, rantai. Oke, jadi gini. Jadi kita tinggal angkat, santelin. Wes aman. Satu lagi, jangan angkat, santelin. Wes aman ya guys ya. Dan ini untuk penampakannya ya. Oke guys, selamat pagi menjelang siang guys ya. Hari ini hari Jumat ya guys. Hari Jumat tanggal berapa guys ya? Hari Jumat tanggal 6 guys. Tanggal 6 Februari 2026. Kita akan geser ke Kisaran guys. Kita dari Tanjung Morawa, kita mau geser ke Kisaran, kita mau muat di sana. Tujuan Tangerang guys ya. Alhamdulillah bongkar kemarin, hari ini udah ada DO balikan ya. Yang tadinya kita mau muat dari Tanjung Morawa ke Jambi, akhirnya ada perubahan schedule. Karena yang awalnya itu DO kantor ke Jambi, cuman ada perubahan schedule, akhirnya saya ambil DO sendiri, bongkar Tangerang guys ya. Alhamdulillah. Jadi biar langsung arah pulang naik Jakarta guys ya. Jadi kita tidak perlu transit lagi guys. Oke, kita lanjut geser. Buat rekan-rekan yang sedang beraktivitas, hati-hati di jalan ya, jaga jarak aman dan selamat sampai tujuan. Oke, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Cocok guys, keluar dari parkiran ada solar, jadi kita penuhin dulu guys ya. Karena ini solarnya baru turun setitik sih guys, cuman nggak apa-apa kita penuhin. Karena ini parkirannya tepat di belakang SPBU ya, SPBU Tanjung Morawa. Kalau kita keluar dari tol tuh lebih dekat Kualator Amplas, SPBU kedua ya, sebelah kiri. Jadi enak ini kita kalau mau ngintip-ngintip pada solar apa enggak tuh tinggal ngeliat aja ke depan, karena parkirannya di belakangnya guys. Oke, kita penuhin dulu ya ini solarnya guys. Oke, kita akan masuk tol ini guys ya, tol terdekat aja. Kita masuk tol Tanjung Morawa guys. Jadi dari Tanjung Morawa ini kita jostol sampai ke Kisaran. Kurang lebih memakan waktu sekitar 2 jam lah ya kalau sampai Kisaran ini. Cuaca hari ini sedang gerimis guys, gerimis mengundang. Tanjung Morawa guys. Kita masuk gerbang tol Tanjung Morawa guys. Nah kalau lurus ini arah Lubuk Pakam, kita yang masuk ke kiri. Gerbang tol Tanjung Morawa guys. Kita sudah masuk tol guys ya ini. Kalau ke kiri ini arah Belawan guys, Belawan. Nah, kita ambil yang arah Medan. Medan. Kuala Namu tebing tinggi guys, kok Medan. Ini kita ambil arah kanan ya guys ya.
Mudah-mudahan di kisaran ini nggak hujan nih guys. Soalnya kalau hujan nih, waduh, proses mod bisa tertunda. Soalnya kan kalau muat itu barangnya harus kering, nggak boleh basah, apa nggak boleh lembab, apalagi basah ya kan. Kalau basah biasanya bisa ditahan dulu, dipending dulu guys. Adem guys, kalau hujan ini adem. Kita spek balap dulu guys ya, kosongan ini mobilnya. Jadi kita bisa lari-lari guys, yang penting kuat aja solarnya ya kan. Mantap guys, mantap mantap, cuacanya mantap. Udah pakai AC di luar hujan. Selimutnya jauh guys tuh, selimut yang bisa kentutnya jauh guys. Aduh. Oke guys, kita sedang berada di tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi guys ya. Kita masih ada sekitar 1 jaman lagi nih ya, keluar exit tol Kisaran. Cuaca lagi gerimis nih guys. Waduh, ini saya takutnya di Kisaran juga hujan. Ini kalau hujan bahaya nih, bisa kepending barangnya muat ini. Karena kalau hujan ini kan karena kan barangnya tuh dijemur. Kita muat arang guys, di mana, di Kisaran tuh, buat ke Tangerang. Mudah-mudahan barangnya udah beres ya guys ya. Takutnya masih dijemur, kalau dijemur ya susah. Oke guys, kita lanjut perjalanan ya. Pokoknya kurang lebih masih 83 kilo lagi guys, kita sampai keluar exit Kisaran guys ya. Kalau nggak salah di KM 154 deh, tol Kisaran tuh exit Kisaran. Oke, kita lanjut guys ya. Kita mau exit tol Kisaran guys ya. Sekarang jam 12.20 ya, kurang lebih 1 jaman lagi lah kita sampai lokasi muat di Kisaran, di Air Zoman guys, Air Zoman. Nah, ini tol tuh baru sampai Kisaran guys ya, yang tol selanjutnya ini belum terhubung atau belum jadi. Udah perbaikan aja nih tol. Udah rusak saja tol ya guys. Cepet ya kalau kita lewat tol ini guys, waktunya terpangkasnya lumayan. Kita menunggu mobil yang lagi isi etol guys, top up. Saya lupa guys, baru udah top up, kenapa jadi ke jalur sini. Mau mundur tapi itu ada mobil guys di belakang tuh, cuman nggak kelihatan banget ya. Harus tadi kesini aja ambil kanan ya. Saya lupa guys, padahal udah top up etol ya. Ngapain jadinya nih nunggu di sini ya.
Gerbang tol Kisaran guys. Kita udah keluar exit tol Kisaran guys ya. Dan kita akan melakukan sesuatu dulu. Apa itu? Nah, lihat kan karpet belakang sini, karpetnya lebar. Lebar, panjang ke bawah. Karena berhubung di tempat muatnya ini, kita nanti tuh masuk mundur guys. Nah, untuk menghindari atau mengantisipasi karpet belakang keinjek ban belakang, jadi kita gantung guys. Nanti ada, kita pakai rantai. Itu rantainya emang sudah disiapkan. Jadi kalau untuk mobil bermuatan, kita sudah sediakan rantai untuk gantung karpetnya. Karena kalau nggak gitu pasti keinjek guys. Kalau pas mundur ya terutama. Kalau nggak digantung pas udah muatan pun ya kalau dipakai jalan pasti kena aspal, marut aspal gitu dia guys. Jadi kita gantung dulu guys ya. Oke, kita ke belakang. Kita gantung dulu karpetnya. Jadi buat rekan-rekan yang seneng atau suka pakai karpet lebar, ini harus disiapkan guys ya. Jadi ini dia guys. Pokoknya karpet anti badai ini ya. Pokoknya jangan deket-deket sama mobil ini mah. Aduh. Nah ini yang saya maksud. Ini ada rantainya. Ini begini guys. Nah nanti ini kita gantung kanan kiri. Pokoknya satu kiri satu kanan guys. Coba bayangin nih, kosongan aja nih cuman paling jarak 2 cm nih dari aspal ke karpet ini. Makanya bayangin kalau posisinya muatan, wes. Udah jangan ditanya. Yaudah, sekarang kita pasang dulu guys ya. Kita pasang dulu si rantai. Oke, jadi gini. Jadi kita tinggal angkat, santelin, wes aman. Satu lagi, jangan angkat, santelin, wes aman ya guys ya. Dan ini untuk penampakannya ya. Kalau udah gini udah aman guys. Dipakai mundur pun tidak akan keinjak ya. Karena saya sudah uji secara klinis anjay. Kalau udah dicoba ini. Muatan berat pun udah aman ini kalau kita mundur. Karena sayang lah kan kalau keinjak karpet ini. Kalau nggak putus ya rusak pastinya karpetnya. Tuh. Udah aman ya. Jadi kita tinggal melanjutkan perjalanan lagi guys. Jadi kalau kita senang variasi itu kan biasanya tidak ini ya, tidak standar. Jadi kita harus siapkan segala sesuatunya. Ini kita di keluar exit Kisaran gitu ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan guys ya. Oke gengs, kita masuk sini guys ya. Ini masuk daerah Erjoman. Yang seperti saya bilang di VT sebelumnya nih, kita masuknya ke sini guys. Ini masih beberapa puluh kilo lagi guys ya ke dalamnya ini. Jalannya emang nanti makin ke dalam ini makin menyempit. Oh iya, hari ini hari Jumat guys ya. Jadi, lagi pada Jumatan nih guys, waduh. Sini nih kalau kita nggak tahu, kalau kita ngikutin map ini masuk kota guys, karena ini ada jalur buangan. Kita lewat jalur buangan nanti guys. Seperti yang saya bilang, maps itu jangan jadiin patokan buat kita jalannya ya, maksudnya paling kita tahu berapa kilo lagi, tapi kalau untuk jalannya kita harus perhatikan karena maps ini kan untuk mobil pribadi.
Jadi dia tidak tahu jalan Perboden guys. Pokoknya terabas terus kalau maps ini. Makanya banyak kejadian bahasanya apa ya, korban Google Maps. Nah itu dia. Jadi kita main masuk-masuk aja kan, nggak taunya Perboden, nggak taunya jalan kecil gitu. Jadi kita belajar dari pengalaman aja, pengalaman yang sudah-sudah aja guys. Kayak saya juga sama, saya pernah dulu sering lah kayak gitu ngikutin Google Maps atau masuk jalur larangan yang Perboden gitu ya, maksudnya truk tuh nggak boleh lewat atau mungkin lewatnya harus malam seperti itu guys. Kita udah masukin jalan ini guys ya, mulai ke dalamnya ini. Pokoknya pas pertama saya kesini ini dikawal sama temen yang orang sini lah, kebetulan rumahnya emang deket tempat saya muat. Jadi kalau saya nggak dikawal, aduh udah apruk-aprukan pasti saya ini masuk-masuk jalur kecil atau jalur kota gitu. Pokoknya kalau ngikutin map udah pokoknya. Walaupun udah kita lewat jalur buangan juga tetap kecil guys. Cuma kan setidaknya kalau jalur buangan ini yang diperuntukkan untuk mobil besar lewat gitu. Kalau mobil gede kayak gini tuh sendiri kan, kalau kita salah jalan, ribetnya luar biasa guys buat puter-puter baliknya tuh. Apalagi kalau kayak saya ini kan main tunggal. Jadi kalau nyasar ini nggak ada yang markirin guys. Makanya jadi saya kayak lebih teliti aja kalau di jalan ini. Milih-milih jalan ya kan. Kadang apa ya, kayak kabel-kabel juga kita perhatiin ya kan, kayak gini nih. Cuman kebetulan mobil yang saya bawa ini dia pakai badong atau pakai topi guys ya. Kalau topi ini apalagi topinya sejajar dengan box, itu enak ya kan. Jadi kabel ini keangkat sama topi, jadi nggak nyangkut ke box. Yang sering kejadian kan itu nyangkut sama box gitu. Sebenarnya membantu, topi itu membantu, makanya nggak saya copot topinya ini kan. Apalagi kayak ini mobil tinggi kan, jadi kalau kita ngelewat jalan-jalan yang kabelnya pendek-pendek nih kan kebantu. Ini kayak depannya kelihatan kan, ini kalau nggak pakai topi udah positif nyangkut. Cuma kalau pakai topi kan dia kena topi cuman ke bawah ke atas. Nah, sebisa mungkin topi pun yang harus minimal sejajar sama box, kalau enggak ya minimal maksimal di atas box gitu loh, minimal sejajar maksimal di atas. Karena kalau di bawah box ya percuma juga, tetap nyangkut nantinya gitu. Karena kan kadang kita lihat ya di beberapa mobil karoserinya tuh topinya tuh dibikin di bawah tinggi box gitu loh, cuman pelengkap doang. Jadi topi untuk mobil ini harusnya ya ada manfaatnya gitu loh. Nah ini depan kita nih, kita belok kanan gitu guys. Kecil kan tuh, mulai kecil jalannya ke dalamnya. Karena kalau ke kiri nggak akan bisa, bukan nggak bisa sih, kayak ngepres, tidak ada gapura gitu guys. Kalau pakai map itu dari sana kita nanti datangnya tuh guys. Makanya benar-benar harus teliti dan hati-hati guys. Oh ini nih, pendek banget kabel. Ya pokoknya yang mobil tronton atau mobil besar lewat sini yang boxnya tinggi, udah pokoknya bener-bener hati-hati ya, karena pasti nyangkut boxnya. Yang nggak, apalagi nggak pakai topi, itu yang terutama yang nggak pakai topi. Nanti depan kita di sana masuk lagi ke kiri guys jalannya.
Di sana itu ada gapura. Nanti sebelum gapura kita belok ke kiri. Ini walaupun rame emang, tapi jalur bebas guys. Maksudnya tidak ada perboden. Nah ini kita belok kiri guys. Kalau kanan nggak tahu kemana arahnya. Nanti di depan kita belok lagi ke kanan. Itu malah lebih kecil jalannya. Kayak jalan motong gitu, motong. Pokoknya luar biasa lah kalau masuk sini nih. Apalagi mungkin kalau pagi ya, woi, pasti macet sini nih. Rame gitu yang tadi di depan itu kan. Karena ada sekolah juga di sini. Kalau saya dari sini biasanya keluarnya itu malam, guys. Selesai mau tuh malam biasanya. Jadi udah agak-agak sepi ya, nggak terlalu ramai. Ini masih luas nih, nanti yang belok ke kanan nih. Kecil jalannya. Kayaknya kalau perwisata mobil besar tuh nggak bisa, harus ada yang turun berem. Ya kayak jalan motong gitu, guys. Mungkin harusnya lewat sana lurus, ini kita motong lewat sini. Nah, ini depan kita belok kanan. Ya kan? Belok kanan guys, tuh lihat. Jalan cukup buat satu mobil doang ini mah guys. Kalau mobil Puso atau mobil besar ini udah nggak bisa ini. Coba lihat, bayangin kan, gimana coba. Tapi dia nggak jauh guys, paling sekitar 300 meteran ini jalan motong ini nih. Nah, depannya udah pertigaan. Mungkin kalau kita dari sana ya tembusnya ke sini gitu guys. Ya saya emang ngikutin aja waktu dikawal itu. Lewat sini gitu tuh. Kayak ini kan dia lewatnya sana tuh. Ini kayak jalan motong deh guys. Nah, ini pun nggak terlalu gede ya jalannya ya. Pokoknya kalau perwisata mobil besar harus pelan-pelan ini. Karena ini tengah ini nih kita masih makan ke kanan guys jalannya ini, bannya ini. Ini untuk mobil pribadi harusnya ini jalannya. Untuk mobil sesama mobil besar nggak bisa ini. Nggak bisa kencang-kencang maksudnya ya. Kalau lewat ya tetap bisa lah. Karena waktu itu pernah saya pas masuk ke sini pertama apa kedua ya, itu saya perwi sama teman saya juga yang bisa saya muat. Jadi benar-benar pelan banget. Masih ada musim liburan ya guys di sini ya. Tapi dorongnya kecil-kecil, dukuh sekarang nih. Nah, kita udah masuk ya. Matoa apa tadi tuh ya, buah ya. Aduh, ini mau kalau berhenti macet. Adem ya guys ya. Kanan kiri pepohonan. Coba bayangin ini kalau malam gimana gelapnya coba. Gak ada lampu, ini nggak ada lampu sama sekali. Tuh, harus sama mobil kecil aja harus pelan ya. Karena kita makan jalan. Ini paling berapa kilo lagi nanti kita ini masuk ke, setelah lewat rel nanti masuk ke kiri paling sekitar 2 kiloan nanti ada
apa namanya, tempat muatnya sebelah kanan. Ini muatnya tuh kayak di rumah gitu guys, bukan di apa ya, bukan di pabrik tapi di rumah nih, kayak usaha apa ya, jadi dia ngejemur ya, emang barang dari luar gitu cuma dijemur di situ, jadi usaha rumahan gitu guys. Ya, kita salib dulu nih mentor. Nah, ini nanti dari sini nih ntar berapa kilo kita masuk ke kiri setelah ada pom bensin. Nanti masuknya pun pas belok kiri ini agak sempit guys jalannya. Apalagi waktu pertama kesini tuh kalau nggak salah waktu kita banjir ya, banjir di Medan itu kemarin ini tahun tahun lalu lah berarti ya. Jadi susah mau masuk itu karena kita ketutup sama mobil yang lagi motor lagi antri. Karena kemarin pas banjir ini SPBU tuh pada macet guys. Jadi setiap SPBU tuh panjang antriannya, terutama motor ya kan. Pokoknya ini pemandangannya kanan kiri ini pohon sawit guys. Pohon sawit. Mudah-mudahan nih hari ini kita bisa muat, tapi infonya sih kalau nggak penuh hari ini besok lah dipenuhin ya. Karena ngeliat cuaca juga ya, karena ini habis hujan gitu loh. Ya itu saya bilang, kadang kan mereka harus kejemur dulu. Yang kita muat ini bawa arang batok guys, bukan arang kayu ya, arang batok. Nah ini pun kayak kalau mobil box gini nih, kita harus perhatiin kiri-kirinya nih, pepohonan kan, ini kadang suka bergesekan sama pohon. Nah, kalau bergesekan gitu itu menyebabkan nantinya akan lem yang di box ujungnya itu terkelupas, yang menyebabkan nanti jadi bocor guys. Gitu. Jadi kita harus perhatikan kalau jalan-jalan kecil gini. Karena itu juga udah ada beberapa kelihatan tuh bekas-bekas mobil ngegesek gitu. Ini sebenarnya ada yang kena, cuma kena kayak kena ranting-rantingnya aja ini. Spread bunyi kedengeran. Nah di depan tuh ada gapura itu kita nggak bisa terlalu ambil kiri guys, kita harus agak ke tengah sedikit. Nah ini kayak gini nih kan agak pelan-pelan guys. Ini otomatis kalau kayak gini spion tuh udah bergesekan guys. Tuh kan bunyi cuk cuk aja. Aduh, hati-hati guys. Nah ini yang saya bilang nih, soalnya dia gitu kan tuh, jadi kalau kita terlalu kiri pasti gesek tuh sama ujung, jadi kita ambil tengah. Nah kalau tengah aman dia. Nanti biasanya kalau saya mau masuk mundur, kalau kasih muat itu biasanya pas mundurnya itu kan tanah ya, itu biasa saya gas gitu guys, karena takut mater atau ngoser gitu, karena ini kan tronton banci ya, jadi nggak bisa kena tanah becek atau basah gitu, jadi harus digas biar bisa apa ya, jadi kalau di pelan itu kan dia pasti ngegasing di
jalan di tempat gitu guys. Tapi kalau sambil kenceng itu kan dia walaupun gasnya tapi sambil mobil tuh tetap gerak gitu. Di sini juga ada pabrik ya. Pabrik apa ini? Bakri apa tuh? Hayu tuh pak, atau bari motoran bari main HP. Ini mah nyalip gak bisa. Sebentar lagi kita masuk belok kiri guys. Aduh, lama-lama pak, saya salib dulu pak. Selamat datang. Ini kita harus nyari makan dulu guys ini. Tapi kalau muat itu biasanya sih kita kayak dikasih konsumsi. Kalau kita langsung muat nih, pas proses muat itu kita dikasih konsumsi guys sampai punya barang. Ini berarti udah kali ke 1, 2, 3, kali keempat deh kalau nggak salah. Kali ketiga saya muat di sini nih. Enak ini sebenarnya bongkarnya dekat pool. Dia ada 2 bongkaran, satu dekat pool perusahaan saya ini kan, satu lagi di daerah Balaraja. Ya nggak jauh sih bongkarannya juga. Kalau yang Balaraja ini bongkarannya luas tempatnya, cuman kalau dekat pool ini sempit jalan. Nah itu depan tuh udah kelihatan ada SPBU sebelah kanan. Nanti pas maju dari SPBU itu ada sebelah kiri, jalan ke kiri. Oke. Nah, kita masuk kiri, guys. Nah, ini dia. Oke, kita masuk kiri. Sebenarnya ada larangan guys, larangan truk cuman maksimal 8 ton. Tapi nggak apa-apa lah, dimaklum, kasih toleransi lah.
Oke, sip. Wah, ada duren guys itu. Coba nanti lah kalau udah nyampe lokasi, kalau temen datang nih nanti kita baru ke situ. Soalnya temen saya ini rumahnya katanya deket pom sini. Ya kan nggak jauh, paling sekitar 2 kiloan lah gitu. Nanti biasanya dia suka nyamperin. Nah, ini patokannya ini tempat muat deket gereja guys, gereja. Nah itu nanti lewat jembatan kecil. Udah, uh, bah, topinya ngantemin pepohonan guys. Nah ini nggak jauh dari jembatan ini guys. Oke, pelan. Mana ya? Oh iya ini. Nah ini dia guys. Ini dia sebelah kanan. Jadi kita masuk mundur dari sini. Waduh, pas hujan ya kan. Kita harus hati-hati guys. Ini yang saya bilang masuknya mundur ke ini guys. Oke. Nah ini gereja kan depannya nih. Oke. Sip. Aman aman. Oke kita gas guys. Udah. Udah. Ayo gas terus. Comeback jalannya guys. Tuh. Wah. Oke. Sip. Oke. Kita mendarat. Guys. Bisa lah. Oke. Sip. Oke, kita sampai guys. Alhamdulillah. Guys, kita sudah sampai lokasi muat guys ya. Ini dia lokasi muatnya. Nah ini rumahnya, rumah yang punyanya. Nah barangnya paling di situ nanti guys. Alhamdulillah ya, kita sampai dengan selamat. Tinggal menunggu nanti paling agak-agak sore biasanya muatnya guys. Nah ini lihat nih, ini nih jalan yang, nah ini nih jalan yang saya maksud ya kan. Ini kalau kita mau keluar itu harus agak ambil ke kiri, nanti kita ke sana dulu. Nah, kita bentar balik nanti di sana guys, di kayak pabrik apa gudang gitu. Karena kalau kita langsung ke kiri susah karena sininya dalam nih guys. Jadi biasanya kita ngikutin perintah dari yang punya barang aja guys. Mobil kotor guys. Kotor banget mobilnya. Shit. Tadi mau nyuci malah hujan coba. Atau jadi nggak jadi mau nyucinya. Paling nanti kita lap-lap aja lah. Kita lap kabin, ban paling nggak ya. Nanti kalau untuk nyuci bersih mah pas kita udah mau naik Jakarta aja. Biasanya sebelum nyebrang kita nyuci mobil dulu guys. Oke, kita mendarat guys ya di tempat muat. Tinggal tunggu nanti proses muat. Oke, terima kasih.